Peserta korban yang paling afdal itu tunda makan dulu. Nanti pulang sholat Id, ya, sembelih hewannya, ambil dagingnya sedikit, masak, makan. Sudah hilal Zulhijjah, sudah masuk 1 Zulhijjah, sudah ditetapkan 1 Zulhijjah besok misalnya. Maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan pula memotong kukunya sampai disembelih hewannya. Oleh sebagian dipahami rambut yang berkorban, rambut dan kuku peserta korban. Kalau sudah masuk awal Zulhijjah, peserta korban dilarang motong rambut, motong kuku sampai hewannya disembelih. Itu sebagian pendapat. Tapi pendapat ini tidak sinkron dengan yang lain. Kenapa? Kuku itu disuruh dipotong, rambut disuruh dipotong, apalagi hari Jumat. Itu hadis sahih. Kau kuku ini kotor kalau tidak dipotong. Apalagi ibu kerajo di rumah masih mending. Yang kerajo di sawah di ladang, ya, sampai 2 minggu dipotongnya, kan tidak sinkron dia dengan hadis lain. Maka katahu dia di sini itu rambut dan kuku hewan tadi. Makanya hadis Nabi, siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas beberapa persoalan terkait dengan ibadah korban. Karena korban ini ibadah yang sebentar lagi kita akan laksanakan bersama. Tapi karena ini pengaruh media sosial, banyak persoalan-persoalan yang masih diributkan soal korban ini. Misal soal peserta korban, bagaimana kalau tidak makan hewan korbannya. Kan bisa jadi dia berkorban tempat lain, tak ikut makan hewan korbannya. Termasuk soal puasa sebelum salat Id, memotong kuku dan rambut, ya, setelah masuk awal Zulhijjah. Lalu bagaimana panitia korban dapat hewan, dapat daging karena panitia, boleh tidak menjual kulit. Ini banyak persoalan sebenarnya Bapak Ibu ya, yang sampai hari ini masyarakat masih ribut persoalan yang seperti itu. Maka saya perlu menjelaskannya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menambah ya pengetahuan dan tentu keributan-keributan itu sedikit mulai mereda. Nah, kita akan lihat pertama soal memakan hewan kurban bagi peserta kurban. Kita akan lihat hadis, ini hadis dari Buraidah. Bagaimana diceritakan dalam hadis ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahri la yakulu hatta yarji'a fa yakulu min nasikatihi. Itu bunyi hadisnya begitu. Diceritakan Rasulullah itu tidak keluar rumah di hari Idul Fitri. Jadi di hari raya Idul Fitri 1 Syawal, Nabi tidak keluar rumah untuk salat Id kecuali Nabi makan dulu. Begitu diceritakan. Jadi kalau salat Idul Fitri, Nabi tidak keluar untuk salat Id kecuali Nabi makan dulu. Dan Yauman Nahar, Yauman Nahar itu maksudnya 10 Zulhijjah. Di hari Idul Adha itu tanggal 10. Nabi tidak makan ya sampai pulang ke rumah.
Lalu Nabi memakan pertama kali sampai di rumah daging hewan kurbannya sendiri. Itu begitu bunyi hadisnya. Jadi ketentuannya memang di Idul Fitri kita disunahkan makan sebelum berangkat salat Id. Untuk Idul Adha kita bukan disunatkan puasa. Bukan puasa, menunda makan. Beda aja puasa Pak ya. Menunda makan sampai pulang ke rumah untuk yang pertama kali dimakan itu daging hewan kurban kita sendiri. Begitu. Tidak ada puasa-puasa haram di hari itu. Hari nahar itu tidak boleh puasa. Kan Nabi sudah katakan, nahar Rasulullah sauma yaumin nahri ya wa yaumil fitri wa ayyamit tasyrik. Itu hadis sahih itu. Nabi mengharamkan puasa di hari nahar 10 Zulhijjah, hari fitri 1 Syawal, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu tidak puasa. Kalau puasa kan definisinya jelas. Apa itu puasa? Menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa kan? Ini puasa sampai sholat. Puasa apa itu? Tidak puasa, menunda makan sampai yang pertama kali masuk ke badan kita itu daging hewan korban kita. Jadi ini hanya berlaku bagi peserta korban. Yang tidak berkorban makan lagi dari pagi itu. Tahan-tahan. Sunnahnya peserta korban itu tidak makan di pagi itu, di hari nahar itu, kecuali dia hewan kurbannya yang pertama masuk ke badannya. Itu sunnahnya begitu. Makanya Nabi diceritakan, Nabi itu setelah pulang salat Id langsung mengambil hewan kurbannya. Nabi sembelih sendiri, Nabi potong dagingnya sendiri, Nabi ambil bahagian tertentu, bagian hati, suruh Aisyah masak langsung, dan Nabi makan langsung pagi itu. Begitu. Jadi bukan puasa lalu sama-sama ke lontong selalu semayang itu, enggak puasa. Itu kadang-kadang kita ni Bapak Ibu baik ikut beribadah kok. Dari kecil memang kita diajar begitu tuh. Puasa dulu. Bekos sudah sembahyang baru makan. Itu berlaku bagi yang berkorban. Yang tidak berkorban tidak berlaku itu. Nampak? Bapak kalau peserta korban, yang paling afdal itu tunda makan dulu. Nanti pulang salat Id, ya, sembelih hewannya, ambil dagingnya sedikit, masak, makan itu langsung. Makanya fa di sini fa yakulu, itu fa itu namanya istinaf dalam bahasa Arab. Mulailah makan dengan hewan kurbanmu. Itu yang paling afdal. Nah, kalau kita peserta korban, kalau kita sekarang daging korban kita dapat jam 2 nanti. Ya makan setelah dari pagi lah ya, dah puasa-puasa. Ya, ini disunahkan menunda makan. Sehingga yang pertama kita makan tuh hewan kurban kita sendiri. Nah, sekarang hewan kurban kita nanti jam 2 mu. Padang sore. Makan setelah dari pagi lah. Kecuali ada begitu bisa. Makanya fa ini makanya digunakan fa bukan summa yakulu tapi fa yakulu. Artinya fa yakulu itu cepat. Antara kita salat Id dengan menyembelih hewan itu cepat. Makanya fa yakulu. Kalau summa mungkin bisa jam 2, jam 3. Tapi kalau fa yakulu langsung setelah salat Id kita sembelih langsung makan itu. Itu makna fa itu takkib namanya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan hewan kurban di pagi hari, tidak usah menunda makan. Kalau Bapak Ibu bukan peserta korban, tidak usah menunda makan salah dari pagi itu lah. Entah? Apa? Ya, kue bagilah, air ke diminum bagi itu salah. Ini yang apa nama itu ya, yang ibadah selama ini kita hanya dapat
ikut contoh saja ya, tak pernah kita tahu dalilnya. Wal dalilnya begitu. Nabi memang tidak makan di pagi itu sampai pulang, karena Nabi begitu pulang langsung sembelih hewan kurban, karena Nabi berkorban tu pakai kibas tu domba atau kambing, ya Nabi sembelih sendiri, Nabi bersihkan sendiri, Nabi ambil sendiri, Nabi bagi sendiri, hingga bisa. Kalau kita kan pakai panitia, kecuali panitia bisa pagi itu setelah Nabi siku dulu, ya sembelih seekor kambing dulu, lalu ambilkan ibu-ibu sudah standby juga, masaklah itu, makan peserta korban semua pagi itu boleh. Karena kan kalau kita pakai panitia, diserahkan ke panitia, itu korban kita itu satu paket semua itu, ya. Jadi korban yang manapun, sapinya atau kambingnya, kita makan sama-sama itu masih dianggap korban kita. Ya, tidak mesti pula kelompok satu kan 7 Ustaz, kami banyak kelompoknya. Tidak. Itu korban bersama, dianggap itu milik kita bersama, sudah satu paket, ambil aja satu. Kalau panitia bisa begitu lebih baik, Pak. Ya toh? Jadi panitia itu ambil 1 ekor dulu, yang kecil itu apa? Kambing atau domba, atau kita kan biasa kambing ya. Itu yang disembelih pertama, lalu diambil dagingnya lalu dimasak. Semua peserta korban makan dengan itu setelah salat Id. Itu afdalnya. Itu yang paling baik. Ya. Jadi kalau tidak bisa begitu, ya makan saja lagi. Kadang-kadang adalah, saya sering tu kalau khutbah Jumat, kalau khutbah Idul Adha kan begitu tu. Ustaz, lah berbuku lah. Berbuku di rumah pengurus. Begitu selalu tu. Tidak ada berbuka apa? Kita tidak boleh puasa di hari itu. Tidak ada puasa. Cuman menunda makan saja. Kalau kita bisa memakan hewan kurban kita di pagi itu. Kalau kita tidak bisa makan hewan kurban kita, makan sajalah dari pagi. Atau kalau kita tidak peserta korban, ya makan sajalah langsung. Gitu Pak. Ini apa namanya, pengetahuan yang dari kecil kita begitu dapatnya. Saya lu waktu mau salat Idul Adha tu, kecil amak nenek, lu boleh makan lah ya. Beko sudah sembahyang baru buku awak. Karena tidak pakai dalil itu, kena pakai contoh-contoh aja. Betul Nabi begitu, Nabi tidak makan di pagi itu, karena Nabi berkorban tiap tahun, dan Nabi sembelih hewannya sendiri, makan pagi itu, dengan itu yang pertama Nabi makan. Makanya dalam hadis itu fayakulu min nasikatihi, Nabi makan pertama adalah hewan kurbannya itu. Di sini jambara apa? Kita dapat hewan kurban kita. Jambara lah sore itu. Sore itu apa pula? Nahan-nahan makan dari pagi itu. Tak boleh. Ya, tapi saya ndak menyalahkan juga sepenuhnya Bapak Ibu. Kalau ada yang tetap mau berpuasa pagi itu, ya silakan saja. Tapi kalau berpuasa tidak boleh, karena tegas hadisnya, Nabi mengharamkan puasa hari nahar. Niat aja lupa. Tidak puasa namanya, menunda makan. Iya, tidak pakai niat gitu Pak. Tidak ada niatnya, atau apa nih? Tidak ada niat. Ya, sengaja aku menunda makan. Tidak usah. Itu apa niat? Tidak sempatnya makan begitu. Iya. Tidak ada niatnya. Niatnya sudah dia, pokoknya nanti makannya pakai itu aja. Ya, tidak ada pakai niat. Memang begitu yang diceritakan. Begitu bunyi hadisnya. Bapak Ibu ya. Itu persoalan pertama. Jadi begini Bapak Ibu, kalau peserta korban memang afdal memakan hewan korbannya sendiri, tapi di pagi itu. Jadi kalau ibu bapak berkorban di tempat lain, misalnya berkorban di kampung halaman, ya tidak apa-apa, tidak usah makan hewan kurbannya. Karena boleh memakan hewan kurbannya, boleh mengambil sepertiga, kan begitu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Had itu kan begitu ya. Fakulu minha, engkau makan sebagian. Wa at'imul qani, engkau bagi ke orang kaya. Wal mu'tar, ke orang miskin. Itu memang dimakan. Tapi yang sunnahnya ini, makannya itu di hari nahar, di hari setelah hari Idul Adha, itu yang pertama kita makan. Itu yang paling afdal, itu yang sunnahnya. Tapi kalau di kampung halaman kita berkorban, tidak apa-apa, tidak usah kirim pula dagingnya ke sini. Yang makan daging itu di hari naharnya itu, di pagi hari itu.
Itu ketentuannya. Nah, yang kedua soal larangan memotong rambut dan kuku bagi peserta korban. Nah, jadi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, peserta korban tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku. Itu ya. Hadisnya hadis sahih, 3 hadisnya. Semuanya hadis riwayat Muslim. Tapi redaksi dikit beda, sama bunyi kira-kira begini. Saya bacakan hadisnya. Ini dari Ummu Salamah, istri Nabi. Man kana lahu zibhun yazbahu fa iza uhilla hilalu Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya. Itu bunyi hadisnya. Siapa yang sudah memiliki hewan kurban. Nah, dia sudah punya hewan kurban nih. Dah pasti nih hewannya nih. Nah, kan begitu bahasanya. Hewannya sudah ada, sudah jelas dan ini hewannya. Apabila sudah hilal Zulhijjah, sudah masuk 1 Zulhijjah, sudah ditetapkan 1 Zulhijjah besok misalnya, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan pula memotong kukunya sampai disembelih hewannya. Nah, persoalannya kata kukunya dan rambutnya. Syi'ruhu wa azfaruhu. Rambutnya dan kukunya. Oleh sebahagian dipahami rambut yang berkorban. Rambut dan kuku peserta korban. Kalau sudah masuk awal Zulhijjah, peserta korban dilarang motong rambut, motong kuku sampai hewannya disembelih. Itu sebagian pendapat. Tapi pendapat ini tidak sinkron dengan yang lain. Kenapa? Kuku itu disuruh dipotong, rambut disuruh dipotong, apalagi hari Jumat. Itu hadis sahih. Kau kuku ini kotor kalau tidak dipotong. Apalagi ibu kerajo di rumah masih mending. Yang kerajo di sawah di ladang, ya sampai 2 minggu dipotongnya, kan tidak sinkron dia dengan hadis lain. Maka katahu dia di sini itu rambut dan kuku hewan tadi. Makanya hadis Nabi, siapa yang punya hewan kurban, yang sudah punya hewan, berarti hewan dari tangan nih, udah jelas nih hewannya nih. Bila masuk hilal Zulhijjah, jangan lagi hewan itu, maksudnya hewan itu dipotong rambutnya dan dipotong kukunya. Rambut itu maksudnya bulunya. Ustaz, kita kan memang tidak pernah motong bulu hewan, tidak pernah motong kuku hewan. Betul, karena kita di sini korbannya sapi sama kambing. Di negara Arab korbannya di sana domba juga, onta juga. Domba itu bulunya dipotong. Ke bulu domba dipotong untuk jadi pakaian. Kalau kamu kesembelihannya domba, makanya tidak disebutkan di sini, disebutkan zibuhun, siapa yang sudah punya sembelihan hewan kurban. Kalau itu hewan yang dipotong bulunya seperti domba, kalau sudah masuk Zulhijjah jangan dipotong lagi bulunya. Kukunya Ustaz, kita kan tidak pernah motong kuku hewan. Betul, kita korbannya kambing sama sapi, tidak pernah motong kuku. Di sana korbannya onta. Onta tu kukunya dipotong. Karena onta ni Bapak Ibu, kuku onta ni seperti sepatu Aladin. Tu maka onta tu tidak membanam kakinya di padang pasir kalau dia pergi beban berat, karena kukunya bertapak. Makanya dia bisa memikul beban berat di padang pasir. Kalau kukunya seperti kuku sapi, membenam kakinya, runcing. Nah, kuku onta didesain Allah bertapak laweh. Itu harus dipotong tuh secara berkala. Kalau tidak dipotong, tertumuhnya beko, jatuhnya berjalan beko, lantung-lantungnya berjalan. Maka kuku onta tu dipotong dalam waktu tertentu. Nah, jangan lagi potong kukunya, jangan lagi potong bulunya. Bukan kuku kita yang tak boleh potong sampai sekian puluh hari itu. Bukan rambut kita yang tak boleh dipotong. Bapak lakumu saya bantu sampai hari raya tu. Rambut kusui, kuku panjang itu. Tak boleh begitu. Tak begitu maksudnya.
Jadi sya'ruhu itu, nya itu ke zibuhun tadi, ke hewan korban tadi. Makanya hewan korban tu tidak boleh dirusak. Kalau ibu bapak sudah punya hewan korban, mencabut bulunya pun tidak boleh. Tak boleh mencabut bulunya itu. Makanya yang rusak-rusak hewan korban itu dilarang. Dilarang hewannya pincang. Dilarang, tak sah kata Nabi. Jangan kau sembelih hewan yang pincang, hewan yang matanya celek, hewan yang telingonya sobek, ya, hewan yang giginya tangga. Apa ya bapak-bapak panitia korban kok kembali jawi besok, kembali kambing calik giginya luha. Kok tangga giginya ciek, tak boleh pakai lah. Tak boleh. Iya. Wah, ini Bapak Ibu, hewan kurban kita ini akan jadi kendaraan kita nanti di akhirat. Kata Nabi begitu, azimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan kurbanmu, karena kurbanmu jadi kendaraanmu melewati sirat. Kalau kendaraan, kita butuh kendaraan yang kuat, yang sehat, yang tenaganya full. Itu makanya aturan hewan kurban itu yang maksimal, kalau kambing 2 tahun, kalau domba 2 tahun, kalau sapi 3-4 tahun. Tak boleh yang di atas 5 tahun. Itu sedang fullnya kekuatannya. Tak boleh yang matonya celek, beko tak berlampu otoak beko. Tak boleh telingonya sobek, pacas pion nama tu. Ya tak. Tak boleh yang kepincang itu rodanya bocor nama tu. Kendaraan lah maksimal lah. Maka yang paling gadang kalau bisa supaya cc-nya gadang, apa kan mendaki pakai karimun lamo dibawa eko cc geneknya. Ya kan, pakailah KT tu mungkin Pajero, Alphard, tu gadang cc-nya tu. Kau gadang Pak. Tu maka tak boleh dipotong hewan tu lah, apanya bulunya sama kukunya. Hewan tu ndak awak lah. Ya kan, sekarang banyak itu di media sosial bersebaran itu. Kalau sudah masuk awal Zulhijjah, peserta korban tidak boleh lagi memotong kuku dan memotong rambut. Bukan peserta korbannya, peserta korban yang sudah memiliki hewan korban. Hewannya itu yang jangan dipotong kuku sama rambutnya. Ya, so kita kan tak motong hewan kuku dan rambutnya. Iya, bapak motongnya sapi sama kambing. Kalau domba itu berlaku. Kalau onta itu berlaku. Kalau sapi kambing ya tak usah. Karena memang tak potong bulu, kita tak ada bulu sapi dipotong. Tak ada kuku sapi dipotong. Karena Nabi tak menyebutkan apa jenis hewannya, zibhun. Zibhun itu sembelihan. Itu. Ini Bapak Ibu besok karik salah kuku kepala tu. Ngalu dia tahan-tahan. Itu. Ya. Alah, bikusui bantu pai Sumayang Raya kan. Lah 2 minggu dah karik-karik rambut itu. Kuku cutulah. Indah, itu maksudnya hewannya, bukan orangnya. Tapi ada orang memahami itu orangnya. Kalau orangnya tidak matching dia dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Ya. Pertama sunnahnya kita memotong rambut setiap hari Jumat, itu sunnahnya itu. Semua bulu kata Nabi ya, semua bulu dipotong di hari Jumat. Itu sunnah itu. Kuku dipotong di hari Jumat. Aikolah sakit lama nak karek-karek. Pelai kumu bentuknya, kusui bentuknya. Nah, gitu Ibu. Nah, jadi besok Bapak Ibu jangan tak dikarik lah kuku kepala tu, karik salah. Tu. Ya. Nah, yang ketiga soal panitia korban dapat hewan kurban. Kan kadang-kadang kan panitia dapat kantong khusus. Ya Pak. Panitia dapat kantong khusus, atau pekerja dapat dinyo kaki, atau pekerja dapat kepala. Hadis tentang panitia korban ini itu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Saya bacakan itu, hadis riwayat Muslim. Amarahu anna Rasulullah amarahu ayyakuma ala budnihi wa amarahu ayyuksima budnahu kullaha wa luhumaha wa juludaha wa jalalaha fil masakin wa la yu'tiya fi jazaratiha minha syai'an. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi ceritanya suatu ketika Nabi itu kan kalau hewan kurbannya potong sendiri. Tak pernah Nabi itu hewan kurbannya orang lain yang motongkan Pak. Jadi sunnahnya begitu. Jadi Bapak Ibu yang peserta korban, kalau bisa kita sendiri yang menyembelih Pak. Ya, itu yang paling baik. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, serahkan kepada tukang sembelih. Nah, suatu hari
Nabi tidak bisa menyembelih, tidak bisa ngurus hewannya. Dimandatkanlah kepada Ali. Ali, tolong nanti urus hewan kurban saya, tolong sembelih, tolong nanti bagikan dagingnya, ya. Dan kata Nabi, jangan sedikit pun dari hewan ini yang tidak dibagi. Bagilah dagingnya, bagi kulitnya, bagi tulang-tulangnya, semua bagi. Semua yang bisa dimakan bagi. Ya. Dan jangan sedikit pun dari hewan ini dijadikan upah bagi orang-orang yang bekerja nanti. Nah, gitu. Nah, satu ketetapannya. Panitia korban tu boleh. Ya, masa Nabi tak ada panitia tu, Ali panitia tu korban Nabi nama itu. Ya, jadi jangan dikatakan pula korban tu, panitia korban tu bid'ah. Tak. Ada dasarnya tu. Boleh panitia korban tu ada. Tu contohnya Ali jadi panitia korban Nabi. Yang kedua, semua yang ada di hewan kurban tu harus dibagi dan dimakan. Kulitnya, dagingnya, tulangnya, semua yang bisa dimakan, dimakan. Dan tak boleh dijual. Karena tu menjual kulit tak boleh. Tak boleh menjual kulit. Harus dimakan. Semuanya dimakan. Ustaz, tak ada orang makan kulit. Ustaz, umumkan dulu. Siapa yang ketujuh makan kulit, japui. Ada orang ketujuh makan kulit ke Pak? Makan dia. Ya. Bapak Ibu, jangan kita ini memandang hidup orang tu sama dengan kita. Saya waktu ketik-ketik di kampung Butekana, itu kulit hewan kurban tu bagi sama-sama tu Pak. Dan tu dimakan memang dulu awak kan susah Pak. Kalau di kampung Butekana, awak kan makan ayam ku dua keadaan tak. Kalau ndak awak sakit, ayam sakit. Enak. Ya dah. Kalau sakit awak, baru makan ayam awak. Atau ayam tu sakit, baru makan ayam awak. Kok sehat awak, sehat ayam, baju ayam tu belanja tu mah. Ya ndak? Tu payahnya makan ayam dulu tu ibu. Ya dah. Sakit awak lu, atau ayam sakit lu. Baru makan ayam awak. Makan daging itu kok Idul Adha saja ibu. Tu takana ambo dapatlah kupon dulu cik. Itu dari pagi itulah macik kupon sampai lupa makan begitu Pak. Dek macik kupon saking ngaruknya dapat daging tu. Lah sore hari dapat daging sakantong tukar kupon yo bana honjak yo bana gadang pulang Pak. Yo makan daging sekali hari raya tu saja Pak. Dapat apa tu Pak? Apa namanya kulit tu. Itu dia amak tu Pak masak kulit tu mah. Pak bakar dulu, sampai hitamnya menggulung tu mah. Tu bakar dikiki je pisau. Tu digulai tu mah, yo bongo jua, yo kumumu, ya macam itu bana makannya sabana lama tu ibu. Itu kalau nyocok aja ibu. Ya dah Pak. Kalau kurang-kurang arik paciknya Pak nyelapi Pak kali tu. Tapi begitu nikmatnya makan tu ibu. Ya tu. Awak mungkin ndak nio itu lah bu, tapi orang-orang tertentu justru menikmati makan ya kulit tu ibu. Maka suruh makan dulu. Kalau ada nak makan kulit, ambillah makan. Karena semua hewan kurban tu untuk dimakan ibu. Ini hari raya tu makanya haram kita puasa tiap ampe hari tu. Tanggal 10, sabale, 2 balik tu haram haram puasa. Kalau ada cuba-cuba puasa ada so itu mah. Haram. Itu hari makan. Hari wajib makan. Tu makoknya hewan ko itu kok makok digadangkan hewannya tu supaya makan ko sampai hari bersama-sama makan daging selama sampai hari pesta tu haram puasa hari raya. Tu makok ibu haram hari Jumaat puasa. Nabi mengharamkan hari puasa hari Jumaat hari puasa tu. Kenapa? Jumaat tu hari raya kita. Tak boleh puasa kecuali puasanya dihubungkan dengan hari sebelum dan sesudah. Ibu bapa mengqada Kamis, Jumaat boleh. Tapi Kamis mulainya. Ibu mengqada Sabtu, Jumaat, Sabtu sambung. Tak boleh mengkhususkan Jumaat saja tak boleh. Nabi larang. Naha Rasulullah sauma yaumil Jum'ah. Itu bunyi hadisnya. Nabi melarang mempuasakan hari Jumaat apapun jenis puasanya. Walaupun mengqada. Ibu kalau mengqada Kamis, Jumaat atau Jumaat, Sabtu. Tak boleh hari Jumaat khusus. Hari raya tu. Jadi hari-hari raya aku haram buat puasa. Idul Fitri haram puasa.
Idul Adha haram puasa sampai hari tasyrik. Itu hari makan-makan tu makok pada dabi hewan yang gadang supaya makan tu gak lama gak lah. Nyo hari raya tu kan buat galak-galak mota-ota dak Pak. Mota-ota tu lama dia ada makanan Pak. Makin banyak makanan makin lama mota. Ya nak? Tapi kok mota kariang saja Pak, setengah jam tu hilang surang-surang itu. Nah lama tu mota ada makanan. Kalau mota kariang saja Pak mau dikini kok dak lama mota lo Pak. Ndak lama mota kok dak makanan ibu ya. Ya. Kalau mota kariang sewanya paling 10 minit tak lo tu hilang cik-cik saya kalau tu. Ya nak. Maka itu kenapa diharamkan kita itu hari wajib makan-makan, maka semua hewan tu dimakan. Ndak boleh yang ndak dimakan. Kecuali sudah ditawarkan buah ini apa namanya? Ini kulit. Ndak ada yang mau ambil. Ya tak? Boleh dijual boleh, tapi dijual tetap juga untuk makan. Pak Ustaz, beli makanan. Hasil penjualan tu beli makanan. Makan sama-sama. Ya, ndak boleh balik kipas angin, beli AC masaji, musala, beli karpet ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Tetap untuk makanan. Makanya Bapak Ibu nanti kalau misalnya hewan kurbannya itu dijual kulitnya oleh panitia, saya sarankan belikan saja makanan atau beras, kasih ke fakir miskin. Tetap makanan. Kalau tidak akan bisa termakan kulitnya pada buang jadi sampah saja. Tidak boleh. Juallah kulit itu kepada pengusaha-pengusaha kerupuk. Misalnya mereka olah uang hasil penjualannya itu tetap dibelikan makanan. Karena semua yang ada di hewan itu harus dimakan. Tak boleh tidak dijual, tidak boleh. Tu ketentuan kedua. Ketentuan ketiga dari hadis ini, panitia pekerja tidak boleh mengambil hewan kurban, tidak boleh mengambil daging hewan kurban karena status pekerja atau panitia. Tak boleh. Rusak korbannya, rusak korban peserta. Tak boleh. Kalau peserta panitia dapat daging bukan karena panitia dan peserta, semua orang dapat tanpa terkecuali, dia pun dapat bagian yang itu. Tapi karena dia pekerja dapat kantong khusus, kalau dia panitia ada kantong khusus, kupon khusus, itu menjadikan daging hewan itu menjadi upah dan itu dilarang Nabi. Yunyu payah keraja Ustaz. Tak mungkin orang kau tak dibayar loh. Caranya pakai dana operasional. Itu kenapa korban misalnya beli sapi kita sepakat. Berapa di sini Pak kalau beli sapi Pak? Yang satu orang korbannya berapa? 2,5. Tu beli hewannya. Berarti hewannya 2,5 kali 7. Kira-kira berapa juta itu Pak? 17,5 juta. Nah, 2,5 tu untuk bayar hewan, dilebihkanlah 200-300 ribu, ini nanti dipakai untuk itu. Upah yang menyembelih, upah yang bekerja, pakai uang. 2,5 masuk itu Pak? Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Dari awal dipisah. Yang sapi berapa sepakatnya kita? Yang operasional berapa? Misalnya sapi kita beli 2,3. Sapi yang masing-masing harga 2,3 kali 7 orang tuh. Berarti yang 200 tuh, berarti sapi ini harga 2,3 itu 2.300.000 itu. Berarti kita nego dengan orang yang punya sapi gitu ya? Enggak, kita punya uang segini. Ya. Carikan kami sapi harga segini. Yang paling baik tentu sapinya usia minimal 2 tahun lebih lah, enggak boleh kurang 2. Ya, yang paling baik itu sapi 3 tahun, Pak. 3 atau 4 tahun. Itu yang paling baik sapinya. Sekarang kan enggak susah jadi yang 3-4. Yang minimal 2,5 tahun lah. Itu yang paling baik sapinya. Kita kan disatukan dengan orang yang punya sapi. Kalau begitu kan kita dah tetapkan misalnya 7 orang kali 2.300.000. Kalilah itu berapa uang kita. Nanti subsidi silang saja kurang lebihnya, yang satu kelompok satu bisa agak kurang, diambil yang besar di kelompok 2 nanti subsidi silang. Tapi yang 2.300.000 tak boleh dirusak. Tak boleh rusak. Yang 200 itulah yang kita pakai upah pekerja. Tapi pekerja tetap dapat daging, iya, tapi atas nama warga, atas nama umat.
Kaya, miskin, jauh, dekat, semua dapat daging. Tapi karena dia pekerja, lalu dapat lebih, itu tidak boleh. Kalau dia panitia, ada kupon khusus, itu upah namanya. Bapak Ibu, kita akan berkorban. Berkorban itu memikirkan orang lain. Tak mikir awak. Ada orang berkorban mikir inyo sih. Tidak korban mana mu itu. Ya Ustaz, iko kalau awak misalnya kalau kan peserta itu kan bisa dapat maksimal sepertiga tu. Ya Pak? Kan dibolehkan tuh maksimal sepertiga. Itu bukan berarti kita boleh ya sepertiga itu kita simpan sekian lama. Sepertiga itu kalau ada keluarga kita yang tak dapat, kita bagi pula yang itu. Ya. Walaupun kita dibolehkan menyimpan hewan korban, tapi kan contoh dari Nabi tak pada Nabi simpan. Nabi itu kalau hewan kurbannya diambil hanya untuk sekali makan saja. Lebihnya dibagi. Nabi betul ngambil hewan kurbannya, tapi untuk sekali makan saja dia dan keluarganya, tidak lebih. Jangan disimpan pula di kulkas sampai sebulan. Kalau kita di sini Ustaz, kita itu kan ada untuk peserta. Itu biasanya kita lebihkan satu kuponnya. Satu bungkus. Peserta boleh selama tidak melebihi sepertiga. Maksimal sepertiga. Tapi yang sepertiga itu sebenarnya dia diperkenankan membagikannya pada kerabatnya. Bukan disimpan selama sekian lama itu. Kan korban itu kan memikirkan orang, bukan memikirkan kita. Ada orang ibu alun dibagi korban yang simpan kaki langsung. Enggak. Lah nyambi daging-daging aponya tu. Daging-daging rancak tu paknya suruhan. Tu korban yang ditolak nama itu. Jadi tidak boleh itu Bapak Ibu ya. Panitia atau pekerja mendapat upah dari daging. Kalau dia mendapat upah dengan uang personal, boleh. Daging tidak boleh. Itu menjadikan upah itu merusak hewan kurbannya itu. Berarti sumbiang tu korbannya tu. Kalau dijadikan upah, tidak utuh lagi. Ya, tidak utuh lagi itu. Kalau pekerja mengambil kaki, berarti korbannya tidak pakai kaki itu. Ya. Panitia mengambil kepala, berarti besok kendaranya tidak pakai kepala itu. Ya. Bahawa kita nanti panitia dapat kepala, silakan, tapi bukan kerana panitianya. Ya. Semua panitia, tidak panitia, pekerja, tidak pekerja berhak dapat. Kecuali dikhususkan untuk panitia kepala, untuk pekerja kaki, itu jadi upah. Tak boleh. Nah, itu ketentuannya Bapak Ibu. Ya, tentang pelaksanaan korban itu. Jadi nanti hati-hati panitia kadang-kadang kan begini Pak. Kalau ndak ada lo kupon khusus panitia Ustaz, ndak ada orang mau jadi panitia lah. Itu yang jiwa korban yang alun ada nama itu. Kalau bisa panitia itu ndak dapat apa-apa, baru korban. Kalau bisa peserta itu tidak ambil apa-apa kecuali untuk sekali makan, itu baru korban. Itu baru korban namanya. Kalau mencari untung saya tidak korban namanya korban Allah namanya. Ya kan ada lah tu Pak peserta korban ko cadiknya Pak. Dapat korban sepertiga Pak. Kan dapat sepertiga nyambi Pak. Hanya pakai lu untuk beralik Pak, sebelum nak beli daging yang beralik kan dulu pakai untuk beralik. Kan ya kan ya sebenarnya tidak ada, tapi tidak begitu korban itu Pak. Korban tu orang lain yang kita pikirkan, tidak kita. Nah, jadi itu ya ketetapan tentang ibadah kurban. Nah inilah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini persoalan-persoalan yang selalu kita ributkan, bisa pemahamannya sama. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.